Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to Q&A. Gue mohon maaf lama banget buat gue bikin Q&A-nya lagi. Gue baru bikin lagi, tapi taruh gue benerin kamera gue lagi. Oke, jadi terakhir itu pertanyaannya itu kalau nggak salah pesan yang ingin disampaikan ke Bang Winda. Jadi buat kalian yang ngerasa pertanyaannya gue nggak jawab, mungkin udah gue jawab di Q&A yang sebelumnya, atau kalian ada pertanyaan yang sama. Oke, jadi kalau misalkan ada yang nggak gue baca, gue mohon maaf karena itu berarti kalian pertanyaan sama atau udah pernah gue baca. Oke. Jessica Jane, kapan tanggal lahir abang? Tanggal lahir gue 22 September. Jadi gue Virgo. Bang, gak ada niatan bikin konten di luar genre gaming, contoh reaction video meme gitu. Gue sebenarnya ada video di luar gaming. Gue jadi sempat bikin video judulnya itu Other Side. Jadi kontennya itu gue lihat dari sisi lainnya suatu kayak misalkan acara, karakter dan segala macam ya. Jadi gue itu sempat bikin yang ini talk show itu gue versi dark ya, versi dark yang ini talk show. Jadi Other Side itu bukan suatu hal yang pasti, bukan suatu hal yang benar, bukan suatu hal yang fakta. Itu semua cuma sesuai fantasi gue aja. Jadi gue kayak mikir ini talk show itu kalau versi yang ibaratnya darknya itu kayak gimana. Dan waktu itu sempat waktu dulu banget ada juga yang request gue bikin Other Side itu tentang Doraemon, tapi pasnya Doraemon itu terlalu deket banget sama di dunia nyata gue. Maksudnya adalah kakak gue yang cewek itu suka banget Doraemon, dan gue takutnya kalau gue bikin video kayak gitu orang-orang yang suka banget sama Doraemon, terutama orang-orang deket sama gue, itu jadinya gimana gitu. Walaupun kalau kakak gue sih gak akan masalah, kakak gue pasti juga bahkan biasa aja, tapi gue gak tahu kenapa gue rada-rada gak enak aja gitu. Ada niatan collab gak sama seseorang atau YouTuber lainnya? Kalau misalkan collab, gue berapa kali collab, walaupun bukan sama orang yang bisa dibilang terkenal di YouTube terutama ya. Jadi gue sama YouTuber yang ibaratnya orang-orang udah banyak tahu itu mungkin belum pernah sama sekali. Tapi kalau sama YouTuber lain, waktu itu gue sama-sama kita tuh sama masih kecil, channel kita itu ada namanya Edi Gamer 21. Itu kita main Rust waktu itu, dan itu pun juga gue ketemu nggak sengaja di Rust, ketemu sama dia, kita main bareng. Dan juga kalau kalian pengen lihat videonya mungkin nanti gue taruh di informasi, mungkin kalau bisa gue taruh situ kalau kalian pengen lihat. Dan juga gue juga sempat bikin kayak Truth or Dare sama teman-teman gue. Jadi berarti itu bukan main game komputer atau apapun, karena Truth or Dare itu jatuhnya game. Dan juga sama teman-teman gue juga main PC juga, game PC juga. Gue pernah main sama teman gue, main Apex, terus pernah main Valorant. Jadi kalau misalkan sama orang lain collab, gue pernah, tapi bukan sama orang yang ibaratnya udah dikenal banget di YouTube gitu. Oke, ini dia ada pertanyaan yang udah gue jawab, gue rasa di Q&A sebelumnya. Tapi dia ada pertanyaan lagi. Kalau ada kesempatan abang milih platform apa buat upload konten selain YouTube? Kalau ada kesempatan, gue rasa gue pengen di TikTok, dan juga kalian juga beberapa ada yang ngasih saran gue buat upload video gue di TikTok. Tapi masalahnya karena TikTok gue masih selalu mikir ya, karena gini, TikTok itu waktu gue yang tahu ya, waktu pertama kali dia itu banyak yang mainin, itu tuh awalnya joget-joget di TikTok, iya gak sih? Dan gue ngerasa kayak gak mungkin gue joget-joget karena gue aja nggak bisa joget gitu loh. Walaupun gue sempet ikut dance, tapi itu juga waktu itu masih zaman shuffle lagi naik. Tapi gue pun juga joget robotik, gue nggak jago-jago banget. Dan ya, mungkin karena gue juga kaku kali, jadi bagus buat robotik. Tapi jagoan temen gue yang dua itu jago banget mereka. Pas gue bareng sama mereka, jago mereka tuh. Tapi mungkin kalau misalkan gue potongan video gue mungkin, tapi gue juga nggak tahu potongan gue yang lucu yang mana, yang bagus yang mana, gue masih nggak tahu. Karena juga gue tahu bagian-bagian lucunya itu kalau gue ngeliat komen dari kalian gitu loh. Karena gue juga nggak bisa ngerasa apa yang gue anggap lucu itu lucu juga buat kalian. Makanya gue kadang-kadang juga gue nggak tahu harus yang mana yang gue upload di TikTok. Bang, kamu siapanya Brando? Gue bukan siapa-siapa Brando. Gue nggak kenal Brando sama sekali. Gue nggak kenal Bang Brando sama sekali. Karena gue waktu itu kalau nggak ada yang komen, gue manggilnya Brando. Soalnya gue nggak tahu kenapa kayak mikirnya itu ke Brandon. Gue nggak tahu kenapa. Ya gue manggilnya Brando. Maaf, Bang Brando. Gue gak kenal sama sekali, di dunia nyata gue gak kenal sama sekali. Dan gue ya ini udah gue ulang berkali-kali, tapi ya gue sama Bang Brando itu benar-benar stranger. Dan untuk stranger ngelakuin apa yang dilakuin itu luar biasa banget. YouTube saat ini jadi hobi apa pekerjaan bang? YouTube itu buat gue sekarang ini masih hobi, alhamdulillah masih hobi. Karena
Karena kalau banyak orang juga bilang kalau misalkan hobi udah jadi pekerjaan itu tuh bakalan hilang passionnya, bahkan hilang rasa senangnya dan segala macamnya. Tapi untungnya sih sekarang masih hobi, dan gue harap juga walaupun nanti jadi pekerjaan gue masih punya passion yang dari 3 tahun yang lalu, gue harap. Dan kenapa gue bilang masih hobi belum pekerjaan, karena emang gue belum dapat apa-apa. Dan untungnya gue pengen ngomong sedikit karena kan kalau kalian nonton live streaming kalian tahu gue ada Saweria. Dan Saweria pun juga itu gue nggak harus, kalian nggak harus, karena berapa kali kayak ada yang bilang gue bang maaf nggak bisa donate dan segala macam, itu nggak harus, sumpah itu nggak harus. Dan bahkan gue sempat mikir kalaupun nanti misalkan gue channel ini udah ada iklan, gue rasa gue pengen berhentiin Sawerianya, gue rasa. Jadi emang pure semuanya benar-benar iklan, tapi gue juga nggak tahu, mungkin karena juga ada beberapa yang kayak ngerasa, gue sempet nanya orang-orang terdekat gue untuk Saweria jangan ditutup. Gue juga ngerasa nggak enak sumpah. Kalian ngomong sama gue, bang maaf nggak bisa bang ini kegedean atau gimana. Gue nggak maksa, gue nggak pernah maksa, dan bahkan gue juga gue nggak berharap banget gue dapet duit dari Saweria. Gue nggak berharap itu. Jadi ya masalah kerjaan dan gue bilang nggak ada pendapatan. Ya untungnya di Saweria sekarang udah ada, walaupun gue baru 2 kali streaming, 2 kali live streaming, tapi alhamdulillah udah ada. Tapi belum bisa gue jadiin pekerjaan full. Bang, device komputer lo apa aja? Bisa spill juga nggak? Oke, ini sempet banyak banget yang nanya, bahkan di live streaming pun ada yang nanya spek komputer gue. Coba gue lihat dulu ya. Komputer gue prosesornya i7 7700, RAM-nya 16GB, graphic card-nya Nvidia 1060, motherboard-nya itu apa ya, gue lupa di motherboard-nya apa. Tapi yang gue baru bisa jawab ya itu dulu sekarang. Bang, anime kesukaan kamu siapa? Oke, di pertanyaannya siapa berarti gue rasa karakter ya. Kalau karakter, kalau kesukaan ya berarti favorit, berarti nggak harus waifu kan. Kalau misalkan kesukaan gue, gak tau kenapa gue suka Shisui Uchiha. Dan gue juga sama sahabat gue sendiri, si Prai, yang bikin gambar gambar buat kaos gue itu. Jadi kalau gue sama dia itu ibaratnya kalau ngobrol, gue itu Shisui, si Prai itu dia Itachi. Jadi ya kayak gitu. Ya jadi Shisui mungkin. Oke, ini ada lagi, lahir tahun berapa, saran untuk semangat. Sebenarnya kalau nanya lahir tahun berapa sama aja kayak nanya umur gue, ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Gue lahir tahun 1995 dan saran untuk terus semangat. Sarannya ingat aja sih kenapa lu ngelakuin suatu hal apapun itu. Kayak misalkan nggak harus YouTube ya. Misalkan lu suka musik misalkan. Ya lu ingat aja kenapa lu suka musik dan kenapa lu terjun ke dunia musik itu. Kayak misalkan lu suka musik tapi baru ngeband doang gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, cuma ngeband doang kayak di kafe-kafe dan segala macam, nggak masalah. Tapi kalau bisa juga setiap lu ngelakuin sesuatu yang lu suka itu, lu juga harus bisa bikin inovasi baru di bidang yang lu suka itu gitu. Maksudnya kayak di YouTube ini sendiri pun, gue emang nggak terlalu gede-gede banget inovasi barunya. Dan juga gue ngerasa sih, nggak tahu kalau gue pribadi, gue ngerasa video gue yang pertama kali sama sekarang itu kelihatan beda sebenarnya. Baik itu dari gambar gamenya, dari kamera guanya, walaupun itu inovasi yang emang harusnya gue lakuin gitu. Tapi ya gimana pun juga terus aja berkembang di bidang yang lu suka, gitu aja sih. Karena gimana pun juga kalau misalkan kita mikir orang bakalan suka apa enggak sama bidang kita, itu juga salah satu yang ngebikin kita down, ngebikin kita bakalan berhenti. Jadi ya yang utama adalah diri lu sendiri. Lu suka nggak ngelakuin itu? Kalau lu suka, jalanin. Jangan mikirin orang lain, karena nggak ada yang bisa kita kontrol kecuali diri kita sendiri. Jadi maksudnya adalah kita nggak bisa bikin orang suka sama kita, tapi kita bisa bikin diri kita suka sama diri kita gitu. Kalau kita udah suka sama diri kita, gue rasa orang lain pun bakal ngeliatnya suka gitu. Lulus kuliah mau kerja apa? Jurusan hubungan internasional bisa jadi apa sih? Soalnya aku punya cita-cita duta besar bang. Dari hubungan internasional bisa kok jadi duta besar. Jadi kalau misalkan kalau mau jadi duta besar, hubungan internasional aja, masuk gitu hubungan internasional. Bikin live stream buat mabar sama viewer lah bang. Gue pengen lakuin itu. Bikin live stream mabar sama sama viewer. Tapi gue juga masalah gamenya juga, gue kebanyakan game-game kayak online itu nggak terlalu banyak. Bisa dibilang proses sedikit. Jadi mungkin nanti kalau game-game yang udah gue punya,
Gue bakal nawarin ke kalian, kalian mau main bareng gue apa enggak, oke? Oke, ini ada pertanyaan, bang umur berapa sama tinggal sama siapa? Kalau umur gue udah jawab, tapi kalau misalnya tinggal sama siapa, gue ini kalau di Bandung yang pasti sih nggak sama orang tua gue sama saudara gue di sini. Jadi gue bareng sama saudara gue juga dia kuliah di Unpas juga. Ya jadi kalau misalnya tanya tinggal sama siapa, gue tinggal sama saudara gue. Udah seberapa lama kenal Bang Winda? Jelasin dong bang kalau boleh tahu awal mula atau channel Winda Basudara. Gue gak kenal secara pribadi, sumpah di real life gue gak kenal secara pribadi. Bahkan untuk gue tahu Bang Winda pun itu sebenarnya bukan dari YouTube. Gue rasa gue antara dari Twitter atau Facebook. Sempat ada yang sempat ngepost potongan-potongan dari live streamingnya Bang Winda. Dari situ gue tahu Bang Winda. Tapi gue gak deket-deket banget masalahnya. Kenapa nggak mulai? Oke. Ini pertanyaannya masalahnya gue udah live streaming dan ini pertanyaan udah lama. Oke, jadi wajar kalau dia nanya kenapa nggak live streaming di channel ini aja daripada channel kedua. Karena gue bilang berapa kali gue pengen di channel kedua dan gue pengen jalanin itu. Jadi gue rasa di channel kedua itu nanti buat gue grinding game apapun kalau misalkan emang tapi gue lagi mau live ya. Jadi kalau misalkan di channel kedua itu mungkin gue live nya rada random dan mungkin bisa lebih dari sekali. Maksudnya itu kayak misalkan hari ini gue live, mungkin besok gue bisa live lagi atau besoknya lagi gue bisa live. Jadi bener-bener random banget di channel yang kedua. Tapi mungkin nanti buat grinding. Tapi sampai sekarang pun gue belum live di situ. Oke, gue belum live di situ. Mungkin dekat-dekat ini. Gimana rasanya Q&A kali ini banjir pertanyaan bang? Semoga happy ya bang. Oh ya sekarang mau nanya abang ini. Nanyanya yang Q&A itu kan? Ingat sih? Gimana rasanya Q&A kali ini banjir? Gue pusing. Tapi untungnya karena kalian juga banyak yang pertanyaan sama, jadi banyak juga yang pertanyaan yang bisa gue lewatin gitu. Maksudnya bisa rada-rada banyak juga yang gue jawab. Ini ada pertanyaan, gimana rasanya di rate Bang Winda Basudara? Ada kata-kata buat penonton setia baru? Udah itu aja. Kalau rasanya gue udah jawab rasanya di rate. Kalau misalkan kata-kata buat penonton setia baru, gue rasa hampir setiap hari gue omongin, bahkan gue bilang di DM IG, gue balesin komen. Itulah, gue berharap kalian terhibur sama video-video gue, bahkan video-video gue yang sebelumnya, karena juga ya emang banyak video gue yang sebelum-sebelumnya, karena gue udah 3 tahun lebih buat nge-konten. Jadi ya itu, gue harap kalian terhibur, kalian betah. Dan juga semoga juga channel ini makin berkembang lebih besar. Juga kita punya kawan-kawan yang baru, dan juga gue pengen juga kalian kalaupun ada yang komen atau apa, balesin komen gak apa-apa kan, balesin komen aja sesama kawan-kawan yang lainnya. Kalian balesin aja komennya kalau kalian tahu, misalkan dia ngasih pertanyaan gitu di komennya, kalian tahu, kalian pengen jawab, nggak apa-apa jawab aja. Karena gue juga pengen kalian juga ada interaksi juga satu sama lain juga gitu. Jadi nggak cuma ke gue doang, tapi gue juga pengen ini bener-bener jadi kayak semacam komunitas gitu, community yang benar-benar kita tuh sama-sama kenal satu sama lain, sama-sama ngobrol satu sama lain. Makanya pas di hari ini pun gue lagi bikin Discord, gue udah bikin Discord dan ada beberapa yang udah masuk. Jadi ya itu, gue juga berharap kalian juga kenal satu sama lain. Oke, ini ada pertanyaan tujuan hidup sih sebenarnya gue rasa udah jawab kayaknya. Tapi kalau misalkan dia lebih spesifik sih. Kalau misalkan gue itu mau fokus di YouTube atau kerja di real life, misal suatu saat down lagi viewnya gimana? Kalau gue pribadi sih gue masih punya pemikiran gue masih bisa kalaupun gue kerja real life tapi gue juga di YouTube, karena itu untungnya gue nge-konten. Karena kalau nge-konten itu gue bisa disiapin dari hari jauh untuk gue upload, dan gue bisa mungkin sambil kerja atau gimana. Gue sempat mikirnya sih gitu. Tapi karena sekarang gue juga sadar banyak juga yang pengen banget gue live streaming, gue nggak tahu sih kalau masalah live streamingnya. Tapi kalau nge-kontennya, walaupun gue punya kerja di real life, mungkin gue bakal tetap masih ke konten. Gimana cara kita bisa terlihat tetap mood penuh saat di depan orang lain atau di video? Karena kadang emosi kita bisa nggak teratur karena ada sesuatu saat live atau recording. Ini gue sering sih, bahkan kayak misalkan gue baru putus atau gimana gitu loh. Kalau gue selalu nyoba, kalau misalkan emang gue nggak bisa, gue nggak akan ke konten waktu dulu ya. Jadi gimana pun juga gue harus juga, mood gue juga harus enak kalau misalkan gue nge-konten. Tapi untungnya karena gue main game dan gue juga dari dulu, kalau misalkan gue udah main game itu gue terbawa sama dunia gamenya. Jadi tuh dunia game sendiri pun kadang-kadang jadi pelarian gue dari kesedihan atau amarah di kehidupan nyata. Jadi ya untungnya sih kalau gue main game. Tapi kalau misalkan kalian ada bikin video lain, misalkan bukan game gitu atau apa,
Kalau gue pribadi sih untuk naikin mood gue, kalau misalkan gak terlalu parah banget mood guanya rusaknya, gue dengerin lagu yang emang gue rasa gue suka dan bisa ngebangun mood gue bukan dengerin lagu karena emang gue suka banget. Maksud gue suka banget musik sih, makanya musik itu ngebangun mood gue juga. Untuk sekarang ini channel YouTube lu ini udah kebutuhan apa sampingan bang? Di real life udah ada kerja tetap kah? Sampai nggak bisa live streaming dan bikin durasi berjam-jam gitu. Jadi gini, kalau misalkan dibilang kebutuhan atau sampingan, bisa dibilang sampingan sih. Tapi sampingan yang gue terlalu intens. Jadi jatuhnya sampingan apa enggak tuh? Sebenarnya karena gue selalu nyoba sehari sekali. Bahkan gue pun sempet kepikiran, karena sekarang ini banyak banget kalian juga request game, dan gue takut jadinya kelamaan kalian nunggunya. Gue sempet pikir apa gue coba sehari 2 video gitu. Gue sempet mikir kayak gitu. Mungkin gue coba sehari 2 video. Karena gue maksudnya gini loh, gue pernah selama gue waktu itu pergi ke Palembang gitu apa kemana gitu gue lupa. Itu gue siapin video buat seminggu, jadi ada 7 video. Dan gue bisa ngelakuin itu asalkan laptop gue nggak rusak ya. Jadi gue udah ada bahan mentahannya udah siap, gue taruh di laptop, terus habis itu tinggal gue edit nanti sepanjang gue lagi di jauh dari komputer gitu, dari PC. Tim bubur diaduk apa enggak bang? Pilih mie kuah apa goreng? Toilet jongkok apa duduk? Oke. Tim bubur gue udah jawab. Gue pilih mie goreng karena kalau mie goreng gue lagi puasa, ada yang makan mie goreng bisa gue gampar tuh orang. Karena baunya itu ngeselin, sumpah. Baunya mie goreng tuh ngeselin banget, sumpah. Apalagi mie gorengnya Indomie ya, itu parah banget, sumpah. Toilet duduk apa jongkok? Gue pilih duduk, karena kalau jongkok gue ada penyakit keturunan yang ngebikin gue ada ambeien penyakit keturunannya. AdSense gimana bang? Lancar? Dan gimana traffic setelah dikunjungi Bang Brando? AdSense gue nggak lancar, gue masih butuh surat, sampai sekarang gue belum dapat suratnya. Dan traffic dari kunjungi Bang Brando gila sih, sumpah gila banget. Gue tiba-tiba aja, apalagi yang dari channel utamanya ya, dan juga kalian juga ada yang minta gue buat video react gitu, dan juga ada yang nanya video react yang pertama itu kemana, yang di channel keduanya Bang Brando. Itu maksudnya di video react gue yang pertama ya, di channel kedua Bang Brando itu ada yang komen ke gue bilang katanya ada sesuatu yang nggak boleh gue sebar. Tapi ini orang lain yang ngomong ya, bukan Bang Brandonya sendiri. Bang Brando bahkan belum sempat ngubungin gue sampai sekarang, dia belum konfirmasi atau apapun. Dan gue pun udah nge-DM, dan gue nge-DM-nya emang langsung minta maaf sih ke Bang Brando. Gue nggak minta konfirmasi sama dia, gue langsung minta maaf. Jadi ya itu dia, jadi gue nggak bisa gue public karena ada sesuatu yang nggak boleh gue sebar. Dan juga itu videonya gue nggak hapus, videonya itu gue private. Jadi kalau misalkan gue dapet konfirmasi dari Bang Brando udah konfirmasi ke gue, antara emang betul atau enggaknya itu yang suatu hal yang gue nggak boleh sebar itu, bahkan nanti ketahuan ujungnya gimana. Kalau misalkan emang nggak boleh, gue bahkan tetap private, gue nggak akan hapus. Dan juga itu video emang buat gue pribadi pun gue ngerasa ada, terbilang itu salah satu landmark sih, salah satu yang ibaratnya punya ada ikatan ke gue juga, yang ngebikin channelnya itu channel ini tuh ya kayak sekarang ini. Tapi kalau ternyata boleh, Bang Brando nggak masalah, bahkan gue publik lagi, oke? Sip bang, apakah abang masih sangat yakin dengan kesempatan yang diberikan oleh Bang Brando, channel abang bisa terus maju? Pilih jawabannya bang, ada jawaban di setiap pilihan. A yakin, B tidak yakin, C pilihan huruf A, D pilihan huruf C. Jika jawaban A, C, D yakin, keep it up, always bang, kontenmu seru-seru. Jika jawaban B tidak yakin, jangan gitu bang, karena setiap usaha pasti menghasilkan keberhasilan. Siapa tahu ada kesempatan dari Bang Brando, anggaplah itu hadiah dari Tuhan untuk semua kerja kerasmu bang. Kami bocil kematian akan berusaha mencoba enjoy semua kontenmu bang. Dia ngasih pertanyaan tapi dijawab sendiri sama dia, tapi nggak apa-apa. Kalau gue sih sebenarnya antara yakin sama tidak yakin. Jadi gue ibaratnya ya, gue cuma jalanin aja. Kalau misalkan emang akhirnya gue bisa bisa ngemanfaatin kesempatan yang Bang Brando kasih, dan maksudnya gue manfaatin itu, gue benar-benar bisa ngejaga kalian di sini, ngebikin kalian betah. Itu bahkan gue coba, itu bahkan gue usahain. Dan juga gue nyoba juga, kalian ada saran apapun juga gue coba ikutin kalau misalkan gue emang bisa dan juga sejalan sama pikiran gue sih, yang paling utama. Karena gimana juga gue masih ngerasa gue
gue butuh ngelakuin apa yang gue suka. Dan untungnya juga saran-saran dari kalian gue nggak tutup, saran dari kalian nggak tutup, bahkan saran-saran kalian tuh ada yang gue coba jalanin dan coba untuk gue terapin, tapi emang gak gampang karena gue masih butuh adaptasi juga, terutama masalah live streaming ya. Live streaming gue butuh adaptasi juga buat live streaming. Mungkin gue kelihatannya nggak ada masalah atau apa, tapi secara pribadi gue masih butuh adaptasi sih sebenarnya, walaupun gue ngerasa juga gue udah enjoy sih live streaming, tapi gue masih ngerasa gue butuh adaptasi aja dulu. Bang, SMK atau SMA? Gue SMA. Gue nggak masuk SMK, gue SMA. Bang, apa enaknya nge-YouTube sama nggak nge-YouTube? Terus apa rasanya jika konten lu viewernya banyak? Terus gimana cara lu bisa konsisten? Padahal view-nya kecil. Semoga dijawab. Oke, kalau konsisten gue udah jawab. Kalau misalkan rasanya viewer gue banyak, jujur gue pertama gue ada pro kontra. Ada sukanya, ada bukan gak suka ya, tapi ada sesuatu hal yang ngebikin gue rada-rada takut. Jadi kalau pro-nya atau sukanya ya seneng gitu, banyak banget yang nonton video gue sekarang. Dan gue juga nyoba untuk sebisa mungkin gue tetap konsisten. Gue sebisa mungkin yang paling utama adalah gue konsisten dulu. Tapi kalau kontranya, yang gue takutnya adalah gue takut gue nggak ngehibur kalian. Gue takutnya kalian bosan sama video gue. Yang gue takut karena gimana juga kalau misalkan semakin gede kan semakin banyak juga respon dari orang lain. Itu yang gue takut. Kalau misalkan kalian bilang yang gue takut ya ibaratnya negatifnya, gue nggak bisa ngehibur dan kalian juga ngungkapin itu ke gue. Dan gue nggak masalah sih kalau kalian ngungkapin, gue nggak masalah, tapi itu yang gue takutin doang. Kalau kalian bilang bang videonya kurang seru, bang gamenya kurang seru atau apa, gue nggak masalah, tapi emang itu yang gue takutin. Tapi namun juga itu bakal tetap ada, mau gimana juga itu bakal tetap ada pasti. Dan gue juga nyoba sebisa mungkin untuk semuanya seimbang antara ada yang sukanya apa gue coba terapin, ada yang sukanya apa gue coba terapin. Tapi emang gue nggak bisa dan nggak akan pernah bisa kebikin semua orang, benar-benar semua orang itu senang. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan emang gue senang ngelakuinnya, gue mau ngelakuinnya, dan itu sejalan sama kalian, bahkan gue terapin. Bagaimana reaksi kakak menyentuh 17.000 subs? Apakah tertarik dengan game open world story? Maaf tidak bisa banyak, sudah banyak yang terwakili soalnya pertanyaannya. Oh ya, selamat ya, channelnya jadi makin ramai. Daiva, welcome Daiva. Daiva deh. Jadi reaksi gue ya, gue rasa gue udah jawab. Nah, reaksi gue bener-bener seneng, dan gue juga langsung ke nyokap gue waktu gue 17.000 subs, walaupun itu lebih ke waktu pertama kali di notice sih di channel keduanya Bang Windah, tapi sama aja. Yang 17.000 pun gue langsung ke ibu gue lagi, gue bilang 17.000. Dan apakah tertarik dengan game open world story? Gue tertarik, gue bahkan suka banget open world story, karena gimana juga kayak RPG sendiri pun, RPG itu udah banyak juga yang open world story. Jadi gue tertarik sih, tapi maksudnya itu kalau misalkan gue main RPG atau open world story yang ibarat itu banyak juga teksnya, itu PR gue jadi lebih banyak lagi, karena gue juga harus nge-translate dan segala macamnya. Bukan berarti gue males ya, tapi gue harus mikirin dulu waktu yang tepat, gue harus mikirin dulu untuk kapan bikinnya, karena itu bakal bener-bener banyak banget energi yang harus gue keluarin. Nah itu buat nge-translate, buat nge-editnya, buat mainnya. Tambah lagi open world story, suatu game yang ibaratnya bener-bener ngutamain story, ngutamain cerita, itu udah pasti gue jarang potong. Jadi mungkin video bisa panjang, bisa pendek, tergantung gamenya. Bahkan gue game-game yang ibaratnya ngutamain story, itu tuh bisa ada yang sejam. Ibaratnya kayak live streaming, tapi nggak, gue nggak ngejawabin chat orang. Bedanya itu. Jadi ya kalau open world story, mungkin suatu hari nanti gue bakalan open world story lagi. Oke, ini bukan pertanyaan tapi ngasih saran ke gue, buat channel khusus bahas alur cerita aja bang, seru, cocok itu buat penyampaiannya. Untuk bikin channel gue nggak tahu sih, karena gue juga nggak ada kepikiran buat bikin channel bahas alur cerita. Mungkin kalau rada-rada masalah cerita, kalian bisa cek video gue yang tadi gue sebut, Other Side, kayak lebih bener-bener, tapi itu sesuai fantasi gue aja. Oke, itu bukan hal yang pasti, itu bukan hal yang fakta. Bang, apa kata-kata motivasi yang paling bagus menurut lu bang? Kalau kata-kata motivasi, kalau gue pribadi, gue selalu nerapin udah, gue nggak pernah tahu ada yang ngomongin apa enggak, tapi ini juga gue nggak tahu, pikiran gue sendiri. Tapi gue rasa ada yang ngomong, mungkin secara gue nggak sadar, mungkin gue lupa. Itu adalah jangan pernah nyoba ngontrol orang, tapi lebih kontrol diri sendiri sih.
karena kalau pun juga apapun yang kita lakuin ya itu tergantung sama diri kita. Kalau kitanya juga akhirnya down, berhenti, ya bakalan berhenti gitu. Dan kalau misalkan kita masih senang, kita masih ngerasa gue suka kok ngelakuin ini, aku suka kok ngelakuin itu gitu, gue rasa bakalan jalan. Walaupun bukan berarti nggak akan ada pikiran negatif untuk berhenti atau nyerah ya, pasti bakal ada. Tapi gini pun juga ya, kita harus kontrol diri kita gitu. Maksudnya kontrolnya adalah nggak gue pengen ngelakuin ini, enggak gue suka kok ngelakuin ini gitu loh. Karena juga gue pribadi waktu awal-awal bahkan sampai sebelum di notice Bang Winda ya, gue itu selalu dikasih saran sama temen-temen gue, sama orang-orang terdekat gue untuk ngeganti jangan main game. Sementara gue passionnya di game, dan itu selama 3 tahun, hampir ya 3 tahun lebih, itu gue sering dapet omongan itu untuk ngeganti konten gue. Dan gue jujur gue ngerasa ngedown satu orang kayak gitu. Dan gue ngerasa kayak kenapa gue nggak boleh jadi diri gue, kenapa gue nggak boleh ngakuin yang gue suka. Beberapa kali punya pemikiran kayak gitu. Walaupun sebenarnya mereka juga ngasih sarannya nggak salah, mereka nggak salah. Tapi mungkin mindset gue sama mereka aja yang nggak ketemu. Karena kalau mindset gue ngerasa gue bisa ngehibur orang lewat game. Tapi mungkin ya, gue nggak nuduh siapapun, gue nggak nyoba negatif ke siapapun. Tapi mungkin orang yang ngasih saran itu mikir gue ini pengen cepet punya pendapatan atau cepet terkenal. Gue juga nggak pengen terlalu maksa sebenarnya buat apapun. Gue nggak pernah maksa orang buat nonton video gue nggak maksa orang buat subscribe. Tapi ya alhamdulillah ada jalan ya. Bang, pernah enggak? Kalau pernah berikan alasannya. Kawan, ibu gue nonton video gue ya kali gue ngomong masalah ini. Oke, gue udah cukup lama dan ini hampir setengah dari pertanyaannya, karena untungnya banyak juga yang pertanyaan sama. Jadi video ini gue tutup dengan salah satu orang, dia nggak pertanyaan tapi lebih pernyataan, yaitu adalah walaupun bukan streamer, lu bisa luluhin hati youtuber yang baru 7 juta subs bro, dengan segala isi konten lu. That's how you deserve bro. Yang kemarin gue lihat 2k subs, sekarang udah 17k. Congrats bro, jangan lupa rendah hati. Gue harap gue juga nggak lupa rendah hati. Gue harap gimana pun juga karena gini, gue nggak pernah tahu kedepannya gimana, tapi gue masih bisa ngontrol diri gue, dan gue harap gue ngontrol diri gue selalu. Gue juga sampai kapanpun gue nggak akan pernah lupa kenapa gue bisa ada 17k. Bahkan kalaupun misalkan gue udah berjuta-juta, insya Allah kalau Allah ngizinin atau Allah merestui, gue akan pernah lupa ini. Bener-bener gue akan lupa ini, karena ini salah satu batu loncatan terbesar dari channel ini, bener-bener terbesar. Walaupun ada batu loncatan lainnya, yaitu video kerbal itu juga banyak banget subscriber dari sana, viewers dari sana, tapi gue gak akan pernah lupa ini dan juga kerbal. Gue gak akan pernah lupa itu. Gue bener-bener berutang budi dengan game kerbal, dengan Bang Winda juga. Bisa dibilang gue berutang budi sama nyokap gue sih, karena gue nggak usah ngomongin lagi, gue udah sering ngomong ini kenapa gue berutang budi sama nyokap. Pun nyokap gue juga nggak minta apa-apa, Bang Winda nggak minta apa-apa, dan gue rasa kerbal juga nggak minta apa-apa. Tapi banyak orang minta gue main kerbal lagi. Mungkin gue bakal main kerbal, mungkin karena memang juga itu kerbal adalah video yang bener-bener juga bikin gue banyak viewers. Dan juga Minecraft juga ngebuat gue ada viewers gue yang setia. Dan bahkan sampai sekarang pun dia masih nontonin video gue terima kasih juga buat kalian yang udah setia sama gue udah lama banget. Dan juga yang baru masuk sini, gue harap kita juga lama, dan gue harap, gue nggak tahu sih gue kapan berhentinya. Dan gue tahu ini berarti gue masih awal-awal banget, berarti gue baru banget naik, tapi gue udah ngomongin masalah berhenti. Tapi gue emang gue bahkan dari pertama kali gue ngebikin channel ini, gue nggak pernah ada kayak ngerasa gue nanti bukan berhenti di sini, gue bukan berhenti di situ. Entah itu patokan dari umur kah, atau apa yang udah gue dapetin kah, gue nggak pernah itu kepikiran sedikit pun. Jadi kalau misalkan gue masih bahkan sampai mungkin umur gue 40 tahun, 50 tahun, tapi gue masih suka ngelakuin ini, walaupun mungkin nanti 40 atau 50 tahun ibaratnya gue udah tua, bakalan beda kontennya mungkin, karena ya gimana pun juga channel ini pun juga pasti bakal nanti berubah, bakalan menjadi lebih dewasa lagi atau gimana. Karena juga ada beberapa konten yang pengen gue coba, dan gue juga penasaran bakalan kayak gimana channel ini jadinya nanti depannya bakalan kayak gimana. Gue pengen tahu juga dengan kalian, bareng sama kalian, karena gimana juga
Kalau kalian terhibur, gue rasa ini bakal terus berkembang. Jadi itu aja. Gue terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nulis Q&A-nya. Tapi masalahnya gue baru setengah. Oke. Mungkin gue bisa satu video lagi. Mungkin. Dan juga kalau misalkan kalian ada kasih pertanyaan di video gue yang lainnya, gue mohon maaf kalau misalkan nggak gue jawab atau ada yang gue jawab tapi mungkin kurang lengkap atau gimana, gue mohon maaf. Tapi kalau untuk video di Q&A ini gue lebih utamain yang ada di post. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan di video lain, gue nggak jawab di Q&A ini, gue mohon maaf. Jadi ya itu. Jadi gue harapkan terhibur videonya. Gue mohon maaf mungkin nggak terlalu banyak gimmicknya kayak video Q&A yang sebelumnya. Karena ini juga gue bingung buat nge-gimmicknya gimana dari kata-kata ini. Karena yang sebelumnya juga untungnya ada yang gimmick. Ada yang bisa gue jadiin gimmick. Tapi sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.